Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita mesti tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani itu Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat baik. Dia tahu persis kelemahan kita, Dia tahu persis kekurangan kita, Dia tahu persis semua yang kita kerjakan dan lakukan. Kita nggak bisa lari daripada Tuhan. Tuhan mengerti isi hatimu. Bahkan Dia ngerti nama kecilmu, panggilan nama kecil pun tahu. Kemana engkau pergi pun tahu, jalan pikiranmu Dia tahu. Persoalanmu apalagi Dia tahu. Pergumulanmu Dia ngerti. Dia tahu persis karena Dia adalah Allah yang menyertai kita. Dia itu Allah yang powerful sekali. Dan Dia baiknya luar biasa. Kita ini harusnya tambah hari hidup bersyukur bersama Tuhan. Harusnya kita itu sangat-sangat bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang baik dan luar biasa itu. Kita sebelum bertobat saja Dia rela mati di kayu salib menebus dosa kita. Apalagi kita hari ini yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Pasti Tuhan proteksi, jagain, lindungi, dan berkati. Kalau hari ini engkau sedang mengalami proses permukaan, engkau sedang mengalami masalah, tekanan, himpitan, itu ada pengharapan. Ada pengharapan. Keputusan Tuhan itu bisa berubah kalau engkau sungguh-sungguh nangis di hadapan Dia. Engkau berdoa sungguh-sungguh. Tuhan bisa merubah keputusannya. Tapi kita harus ngikutin apa yang Tuhan mau, bukan keputusan kita. Tuhan karena baiknya, Dia bisa merubah keputusannya. Tapi kalau kita ngotot sama Tuhan, ujungnya Tuhan akan kabulkan semua permohonan kita dan kita sendiri yang tanggung akibatnya. Kita akan melihat sebuah kisah raja yang satu ini yang luar biasa sekali. Apa yang dilakukan selama panjang hidupnya. Bahkan anaknya pun mengalami berkat Tuhan karena ngelihat bapaknya dipakai Tuhan luar biasa. Kita hari ini kan belajar di 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Mulai ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Bayangin, pada waktu itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Sudah mau mati, sudah di penghujung hidupnya. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos. Ia berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Bayangin Bapak Ibu, kalau hari ini engkau sedang sakit, engkau sedang menderita, nggak ada pengharapan. Ada seorang hamba Tuhan ngomong, udah kamu ngomong apa? Kasih pesan terakhir kepada keluargamu. Karena tidak lama lagi engkau akan dipanggil Tuhan. Apa yang Bapak Ibu kerjakan? Apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Mungkin ya udahlah nyerah. Ya aku mau terima aja. Ya sudah, aku mau ngomong sama keluargaku. Atau Bapak Ibu mau nangis sama Tuhan. Akhirnya Hizkia dia nangis sama Tuhan. Dia nggak mau buru-buru dipanggil Tuhan. Dia ngomong sama Tuhan. Sekalipun itu masanya sulit, masanya sukar sekali, dia tetap ngomong sama Tuhan. Lalu bayangkan ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Waktu terima kabar buruk, dia nggak ngeluh, dia nggak ngerutu, dia nggak ngomel. Dia datang kepada Tuhan. Hari ini engkau ngalami masalah apa? Hari ini engkau dimaki orang, difitnah orang, dituduh orang, diperdaya orang lain, ditipu orang lain, diperlakukan buruk oleh orang lain. Bahkan orang yang paling kamu cintai memperlakukan buruk hidupmu. Bahkan engkau lagi digugat cerai oleh pasanganmu. Atau kamu sedang mengalami kebangkrutan, kerusakan. Secara ekonomi hancur berantakan. Bisnis, karir semuanya kelihatan gak ada pengharapan. Apapun yang kau alami hari ini, datang berita buruk yang tidak enak datang kepadamu, jangan komentar apa-apa. Datang langsung kepada Tuhan, dilaporin sama Tuhan. Kebanyakan kita kalau kita terima kabar buruk tuh langsung shock, langsung panik, langsung histeris, langsung bereaksi buruk, bereaksi mendadak yang gak sesuai kebenaran firman Tuhan. Nah hari ini kalau kita nih ngalami atau sedang mendengar berita buruk, perlakuan buruk, sikap buruk, kanan hidup, kabar yang tidak enak sama sekali, jangan buru-buru bereaksi, malah datang kepada Tuhan. Itu yang penting. Tapi banyakkan daging kita coba pakai akal kita mengolah, akal kita, hati kita mulai memikirkan hal yang gak penting. Pikiran kita mulai mengarahkan pada hal-hal yang negatif biasanya. Itu meski ditangkal, meski itu diserahkan kepada Tuhan. Karena naluri daging kita ini untuk memikirkan hal yang gak benar di hadapan Tuhan, memikirkan hal yang
penuh dengan kekhawatiran sifatnya. Akhirnya apa? Kacau, panik, stres, dan bingung. Kalau Bapak Ibu dengar berita buruk, dengar berita yang tidak enak, diam dahulu. Bawa ke dalam hadirat Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Berdoa dulu, jangan bertindak dulu. Kamu dengar kabar buruk tentang keluargamu, tentang suamimu, tentang istrimu, tentang anakmu, tentang masa depanmu yang gak jelas. Kamu dengar kabar berita buruk dari perusahaan atau apapun juga. Jangan bereaksi, jangan ngomong apa-apa. Langsung hadapkan kepada Tuhan. Ini penting nih. Kita mesti latihan terus bangun keintiman dengan Tuhan. Kita latihan terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Dibangun itu. Tubuh kita itu perlu dilatih setiap hari. Untuk nyembah Tuhan, untuk nyenengin Tuhan, untuk berjalan seperti yang Tuhan mau. Ini daging setiap hari kita harus bawa ke dalam hadirat Tuhan. Supaya daging ini semakin hari semakin mati. Mati demi hari, hari demi hari. Semakin hari, semakin menyerupai Kristus, bukan semau kita sendiri, bukan seenak daging kita sendiri. Baru kalau kita udah melatih daging kita untuk berdoa, berlutut, nyembah Tuhan, pikiran kita fokus kepada Tuhan, kita ngadapin tekanan, himpitan, persoalan, langsung fokusnya itu kepada Tuhan, bukan fokus pada masalah. Beda dengan orang yang gak pernah berdoa, berdoanya kalau kena masalah dan problem lain, kena masalah, kena problem, baru datang kepada Tuhan. Kita justru dalam kondisi kita diberkati, kondisi baik-baik saja, kondisi keadaan masalah, kondisi apapun juga kita itu harus sering datang menghadap hadirat Tuhan, menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin kita menyerahkan hati kita ini sepenuhnya kepada Tuhan, kita kalau ngadepin apapun langsung datangnya kepada Tuhan. Fokus yang utama adalah Tuhan. Nah, daging kita ini perlu kita latih setiap hari untuk berdoa. Jangan bereaksi dulu. Banyakan kalau kita ini lagi panik, kita lagi kacau hati kita, lagi emosi, lagi marah, reaksinya salah. Kalau reaksi salah, hasilnya salah. Kita sendiri yang tanggung. Lebih baik kita datang dulu kepada Tuhan. Hizkia ketika dengar berita yang tidak enak, Yesaya sendiri ngomong, kamu ngomong terakhir, sampaikan pesan terakhirmu sama keluargamu. Karena sebentar lagi kamu mati karena kamu gak akan sembuh. Langsung dia berdoa kepada Tuhan. Bukan gerutu, bukan ngomel. Ada beberapa orang dengar berita buruk dari pasangan hidupnya langsung bereaksi marah-marah, teriak-teriak. Ngelihat pembantunya, ngelihat sopirnya berlaku tidak benar, langsung bereaksi marah. Bukti bahwa kamu nggak sepenuhnya hatimu bergantung sama Tuhan. Kamu terbiasa bereaksi semaumu sendiri, bukan bereaksi seperti apa yang Tuhan mau. Kehidupan kita itu harusnya tindakan kita, perbuatan kita, keputusan kita itu harus sesuai dengan firman loh. Kalau enggak, nanti daging ujungnya. Kalau kita bertindak secara daging, nanti banyak orang yang terluka. Hidup kita nggak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Ayat yang ketiga, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, membawa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Nangis. Air matamu itu seperti sebuah benih di hadapan Tuhan. Nangis sama Tuhan. Saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya dengan istri saya mengalami masa sulit sekali. Buat kami itu masa sulit, tapi buat beberapa orang itu masalah yang ringan. Tapi kami benar-benar mengalami masa yang sulit. Ketika saya berdoa sering, Tuhan, kau lihat loh, aku ini melayani Engkau. Bertahun-tahun aku melayani Engkau. Hatiku mencintaimu. Saya berdoa seperti apa yang Hizkia katakan, Hizkia doakan. Nah, akhirnya Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Kalau engkau hari ini sedang mengalami apapun masalahmu, datang kepada Tuhan berdoa. Ngomong, berbincang-bincang, ceritakan keluh kesah hatimu. Ceritakan semua isi hatimu. Kau bisa nangis di hadapan Tuhan. Di tangisanmu, itu akan membuat Tuhan itu tergerak loh. Kan kemarin kita udah bahas tentang air mata yang ditaruh di kirbat Tuhan. Hari ini pun ngomong yang sama. Nangis sama Tuhan. Tangisanmu akan bisa meluluhkan hati Tuhan. Kalau kena masalah, itu jangan ngomel, jangan menggerutu. Jangan malah maki-maki cari kambing hitam. Kalau kena masalah, kena problem, datang kepada Tuhan, meluluhkan hati Tuhan. Bukan malah teriak-teriak, cerit-ceritan, kepahitan sama Tuhan. Orang masalah itu bagian dari proses yang Tuhan izinkan supaya kita ini naik kelas kok.
malah kamunya nggerutu ngomel, cari kambing hitam. Ya bagaimana bisa ngalami mujizat dan breakthrough? Hizkia, dia berdoa sama Tuhan, dia nangis sama Tuhan. Tetesan air matanya bisa meluluhkan Tuhan. Tetesan air matamu bisa meluluhkan Tuhan. Kamu selama ini teraniaya oleh pasanganmu. Ada beberapa ibu-ibu yang teraniaya oleh kelakuan suaminya. Dan ada beberapa suami yang teraniaya oleh kelakuan istri. Kamu nangis sama Tuhan. Datang kepada Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan, nangis. Jerit sama Tuhan. Tuhan lihat tetesan air matamu. Tuhan lihat pergumulanmu. Ada beberapa istri yang dijahatin oleh suaminya, diperlakukan buruk bertahun-tahun oleh suaminya. Kamu nangis sama Tuhan. Tuhan lihat tangisanmu, Tuhan lihat kesetiaanmu, Tuhan lihat ketulusanmu, Tuhan lihat penderitaanmu. Dan Tuhan akan campur tangan loh. Tuhan akan bela hidupmu loh. Jangan malah gerutu, ngomel, ngeluh, maki-maki, marah dan kepahitan. Kalau kita ini sedang disakitin orang, diperlakukan buruk orang lain bertindak tidak adil dan memperlakukan seenak perutnya sendiri, justru kita datang nangis pada Tuhan. Waktu kita ini nggak bereaksi, kita nggak mau balas, kita nggak kepahitan, kita nggak sakit hati, kita nggak kecewa, tapi kita datang nangis sama Tuhan. Tuhan akan bela kamu. Loh, kamu marah, itu karena kamu membela dirimu sendiri, membenarkan dirimu. Teriak-teriak, ngamuk, nyerang balik, maki balik, nggak ada gunanya sama sekali. Justru ketika orang perlakukan buruk kita, kita datang kepada Tuhan, kita nangis kepada Tuhan, Tuhan akan bela. Ketika kamu ngadapin masalah persoalan yang ruwet, itu keputusan Tuhan mati-mati loh. Tetapi Tuhan bisa ubah keputusannya. Hizkia nangis. Tangisannya, air matanya itu seperti benih dan dilihat Tuhan. Ayat yang keempat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datang firman Tuhan kepadanya. Hebatnya, Tuhan jawab. Tuhan jawab. Dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia tulus hati. Dia mengasihi Tuhan. Dia nangis di hadapan Tuhan. Menangislah. Di ayat yang ketiga dibilang, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Kalau kata ditulis dengan sangat tuh dia pedih hati dan nangis benar-benar. Tangisan air matamu bisa meluluhkan hati Tuhan. Tangisan air matanya Hizkia bisa, Tuhan tuh gak tega ngelihatnya. Kamu nangis jerit sama Tuhan. Saya berkali-kali nangis waktu itu. Saya ingat ketika saya dari Permata Hijau mau pulang ke rumah, di sepanjang jalan panjang itu, jalan panjang, saya nyetir sambil nangis sama Tuhan. Tuhan, gak kuat aku Tuhan. Tuhan, aku gimana ini Tuhan. Dan Tuhan sampai hari ini, itu sekitar tahun 2018 kurang lebih 2017, 2018, dan Tuhan tolong sampai hari ini. Tuhan lakukan pertolongan. Tuhan pertolongan yang ajaib. Bahkan more than enough, lebih daripada cukup. Saya menikmati semua kebaikan Tuhan. Saya nangis sama Tuhan. Berkali-kali saya menghadapkan masalah saya. Orang lain nggak tahu. Orang lain, kadang istri saya juga nggak tahu saya sedang bergumul ngadepin masalah. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, saya menyerahkan semuanya kepadamu. Saya sering kali nangis di hadapan Tuhan. Kadang nangisin, sekarang ini banyak nangisin orang-orang yang terhilang. Saya banyak nangisin orang-orang yang saya konselingin. Saya menangisin banyak jiwa-jiwa terhilang hari ini. Saya sekarang ini jarang sekali berdoa untuk kebutuhan saya secara pribadi. Lebih banyak berdoa untuk orang lain. Karena hampir tiap hari konselingin orang. Saya kadang nangis di hadapan Tuhan. Tuhan jamah mereka. Tuhan pulihkan mereka. Nah, Tuhan dengar. Ketika waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu saya nangis di hadapan Tuhan. Benar-benar saya nggak mampu, nggak kuat. Kalau Bapak Ibu nggak mampu, nggak kuat, nggak bisa mikir, datang kepada Tuhan nangis, cerita sama Tuhan. Ungkapkan semua apa yang di dalam hatimu. Ngomong, ngobrol sama Tuhan. Dia itu Bapak yang baik. Kamu tulus hati nyembah Tuhan. Kamu tulus hati menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan lihat ketulusanmu. Bahkan kau nangis di hadapannya itu bisa meluluhkan hati Tuhan. Hizkia tangisannya dia nangis dengan sangat. Mungkin Tuhan, aku ke masa kau vonis mati, aku padahal pengen melakukan ini dan itu. Dan dia ngotot sama Tuhan, dia ngotot sama Tuhan. Dia terus nangis dengan sungguh-sungguh hati. Dan itu Tuhan gak tega. Ayat yang keempat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doa
Dan telah kulihat air matamu. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Air matamu dilihat Tuhan. Kamu dianiaya, kamu nangis sama Tuhan. Kamu nggak perlu bela diri. Kamu nggak perlu kepahitan. Kamu nggak perlu marah. Kamu nggak perlu balas. Kamu nangis sama Tuhan. Nangis sama Tuhan. Wis nangis saja sama Tuhan. Air matamu dilihat Tuhan kok. Air matamu diperhitungkan Tuhan. Air matamu dilihat Tuhan. Dan Tuhan bisa ubah keputusannya. Tuhan ngelihat air matanya Hizkia. Dan Tuhan hatinya berubah. Tuhan hatinya luluh. Dan Tuhan langsung ngomong. Tetapi, ayat yang keempat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari perataran tengah. Yesaya langsung dengar suara Tuhan ngomong. Karena Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Hizkia. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketika engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Engkau sedang sakit, sedang divonis dokter, gak ada pengharapan. Yang menentukan kamu mati, umurmu bukan dokter, bukan vonis dokter, tetapi tangan Tuhan. Tuhan bisa sanggup sembuhkan penyakitmu. Hari ini datang aja kepada Tuhan. Waktu kita ngalami hal yang gak enak nih, waktunya kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ceritakan semuanya keluh kesahmu di hadapan Tuhan. Lawang Tuhan itu baik loh. Loh, kita sebelum datang kepada Tuhan kan kita mesti beresin hati kita. Kamu melakukan dosa, pelanggaran, kenajisan, kebejatan, kebobrokan, ya bertobat balik pada Tuhan dahulu. Bereskan hatimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Baru datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan loh. Apapun kondisi keluargamu yang sudah hancur, apapun kondisi keluargamu yang berantakan, ruwet, keuanganmu yang hancur-hancuran. Ada beberapa orang chat sama saya, sudah nggak kuat karena nggak ada jalan keluar. Sudah jalan buntu, nggak tahu mesti ngomongin. Kalau chat isinya hanya nangis saja. Kalau telepon isinya nangis saja. Bayangin, Tuhan bukan nggak lihat loh. Tuhan lihat pergumulanmu. Tuhan lihat tangisan air matamu. Tuhan lihat jeritan hatimu. Tuhan lihat kelemahanmu. Dia itu Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Jangan malah kurang ajar. Kalau udah tahu kondisinya babak belur, ya bertobat balik kepada Tuhan gitu loh. Jangan malah hidup rusak, hidup kacau, hidup berantakan, hidup semaumu sendiri. Datang kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-6. Tuhan ngomong apa? Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ini Tuhan itu tetap melihat ada berkat keturunan. Karena Daud hidupnya benar. Karena Daud melakukan kebenaran. Anak cucunya diberkatin Tuhan. Luar biasa loh. Ada berkat keturunan. Kalau kita melakukan kebenaran hari ini, kita hidup setia, bayar harga sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, keturunanmu itu akan diberkatin Tuhan luar biasa. Tuhan akan lihat. Tuhan, ini salah satunya nih, aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Luar biasa nggak? Diproteksi loh. Tuhan ingat kebaikannya Daud. Dan dipagarin kota itu. Dan Tuhan perpanjang umurnya 15 tahun lagi bagi Hizkia. Terus dilepaskan kotanya dari Raja Asyur. Luar biasa sekali. Tuhan masih punya 1000 cara untuk menolong hidupmu. Tidak perlu khawatir. Nggak perlu cemas. Nggak perlu putus asa. Ada beberapa orang yang sudah terjebak ke rutinitas bertahun-tahun sampai belum mengalami breakthrough dan terobosan. Bahkan belum mengalami peninggian dan promosi. Dengerin baik-baik. Datang kepada Tuhan, nangis di hadapan Tuhan. Tangisanmu, jeritanmu, keluh kesahmu dilihat Tuhan. Hidupmu dalam ketulusan, dalam kemurnian, dalam kekudusan. Tuhan lihat semuanya. Hari ini kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan Tuhan sanggup buat mukjizat. Ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kulai arah. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah dia. Powerful.
Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku? Dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Tuhan sekali berjanji, dia tidak pernah mengingkari. Allah kita tidak pernah berdusta. Sekali Tuhan ngomong, digenapin. Hari ini, makanya perlu belajar firman. Engkau yang sedang sakit, cari ayat-ayat tentang kesembuhan. Perkatakan, diomongin ayat itu. Engkau yang pingin pemulihan keluargamu, cari ayat-ayat janji-janji Tuhan tentang pemulihan. Kalau kamu nggak tahu, dengerin khotbah saya. Pasti saya akan banyak ngomong tentang janji Tuhan. Makanya perlu belajar firman, perlu selidikin firman, perlu ngerti firman. Setiap hari mulut itu harus pakai memperkatakan janji Tuhan. Yang kita lihat itu janji Tuhan, bukan masalahnya. Mata kita terbiasa ngikutin matanya orang dunia, melihat masalah, melihat problem, melihat kekurangan, melihat sakit penyakit, melihat yang buruk, melihat yang jelek. Tetapi Tuhan suruh melihat janji Tuhan. Sekali Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah mengingkari. Sekali Tuhan berjanji, dia akan genapi. Yang kita perlu perkatakan hari ini adalah janji Tuhan atas hidup kita. Amin. Jangan memperkatakan hal yang buruk. Jangan memperkatakan yang jelek. Perkatakan janji Tuhan. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak dan akan mundur 10 tapak. Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk menjauh, memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Dan sesudah dijalani bayang-bayang itu pun penunjuk matahari buatan ahas. Luar biasa kan? Tuhan bikin mujizat, Tuhan bikin pemulihan itu hanya mudah sekali. Seperti membalikkan telapak tangan. Seperti Bapak Ibu membalikkan telapak tangan, Tuhan sanggup melakukan semudah itu dan secepat itu. Tapi yang jadi masalahnya, Tuhan mau hati kita. Saya sudah ulang berkali-kali bahwa Tuhan itu mau hati kita. Dari setiap problem, setiap kejadian, setiap masalah yang kita alami, setiap tekanan, himpitan, persoalan yang kita alami, peremukan yang kita alami, Tuhan tuh mau hati kita. Tuhan mau hati kita ini benar-benar ngikutin apa yang Tuhan mau. Lembut seperti yang Dia mau, yang Dia inginkan. Karena Tuhan mau bertahta, berkuasa, manifestasi melalui hidup kita. Makanya Dia butuh hati kita. Jadi tempat tinggalnya memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi ini. Tapi kita untuk menyerahkan hati kita kan perlu pikul salib sangkal diri. Karena pada kenyataannya daging kita yang lebih menguasai dan menonjol. Pada kenyataannya daging kita yang lebih banyak memimpin daripada manusia batin kita, daripada manusia roh kita. Nah itu perlu pikul salib sangkal diri. Tuhan mau hatimu. Kalau hatimu sudah sejalan seperti apa yang Tuhan mau, Tuhan sanggup pulihkan. Dia tidak akan sekedar pulihkan saja. Tuhan sanggup buat mujizat. Powerful sekali. Luar biasa sekali. Tuhan hatinya bisa kita lunakkan. Dan Tuhan itu baik. Kita datang kepada Tuhan, kasih karunia masih tersedia. Sebejat apapun, serusak apapun, senajis apapun, sekotor apapun, kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun, minta dikuduskan oleh darah Yesus. Dia penuh kasih setia, Dia peluk kita, diampuni dosa kita, dikuduskan kita. Tidak hanya itu, kita diberikan warisan semua yang ada di surga menjadi bagian milik kita. Powerful nggak? Tuhan itu baik. Hati kita saja yang seringkali nggak baik. Makanya ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita itu ingat kebaikan Tuhan, kita nggak mau melakukan dosa dan menyakitin hati Tuhan. Kita nggak mau nyakitin hati orang. Kenapa? Bagaimana mungkin kita mau nyakitin hati orang? Orang Tuhan pingin semua orang alami kebaikan Tuhan. Terus kita mau berlaku jahat sama orang? Nggak mungkin. Orang yang berlaku jahat, sikapnya jahat sama orang itu nggak memiliki kasih Allah. Hatinya dikuasain setan. Sehingga jahat. Pingin mencelakain orang lain. Jadi orang kenal Tuhan, ngalami Tuhan, hidupnya diubahkan Tuhan. Pingin semua orang ngalami kebaikan Tuhan. Nah, Tuhan itu baiknya bukan main. Kita meski tambah hari,
tambah menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh, supaya hidup kita semakin hari semakin didapati menyenangkan, menyukakan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Gak usah pusing kamu hari ini, nangis sampai putus asa, stres, bingung, itu gak perlu itu. Tapi kamu perlu nangis di hadapan Tuhan karena kebaikannya. Kamu cerita sama Tuhan. Kamu sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan sanggup tolong hidupmu. Jangan nangis, nyesel, kepahitan, sakit hati. Gak ada gunanya sama sekali. Tapi kamu perlu nangis dengan ketulusan, kemurnian kamu datang kepada Tuhan. Tuhan lihat jeritan hatimu. Dia lihat penderitaanmu. Dia lihat ketulusan hatimu. Dan dia akan turun dengan caranya yang ajaib. Menolong hidupmu. The best. Tuhan pernah lakukan kebaikan-kebaikan di masa lalu. Dan di masa akan datang, kebaikan Tuhan yang di masa lalu menjadi jaminan hidup kita. Menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong saya, Tuhan pasti juga tolong Bapak Ibu. Saya pernah di posisi yang sulit. Saya berkali-kali berada di posisi yang sulit, sepertinya gak ada pengharapan. Dan ternyata sampai hari ini, pengharapannya powerful dan luar biasa. Ada pengharapan. Ada bersama Tuhan itu penuh mujizat, penuh kelimpahan, penuh pengurapan, penuh berkat, penuh otoritas, penuh pengaruh. Dan powerful sekali. Amin. Senyum sama Tuhan hari ini. Datang kepada Tuhan. Mulai ke kamar, tutup pintu kamarmu, matiin handphonemu, dan mulai sembah. Senangkan hati Tuhan. Muliakan dia. Hatimu meluap dengan pujian dan ucapan syukur. Jangan lihat masalahmu. Perkatakan janji Tuhan. Dan Tuhan akan segera menolong hidupmu. Amin. Tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapak, dalam nama Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berdoa, kami materaikan firman-Mu dengan darah Yesus. Nempel dalam hati kami. Terpahat dalam loh batin kami yang paling dalam firman itu jadi kehidupan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan akan menyenangkan hati-Mu dan menyukakan hati-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan. Yang sedang bergumul, sedang berjuang, sedang menangis, sedang menderita, sedang teraniaya. Tuhan, bawa hati mereka mendekat kepadamu, mencintai Engkau dan Engkau sendiri. Segera turun tangan, memulihkan kehidupan mereka. Pulihkan hati mereka, dan Engkau akan pulihkan semua kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Jawab setiap penderitaan umat-Mu, setiap berdoa, setiap permohonan umat-Mu, Tuhan jawab. Tuhan lihat penderitaan mereka. Bersegera untuk nolong mereka ya Tuhan. Semua orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan ini, diberkatin Tuhan, dipulihkan Tuhan, diurapin Tuhan. Dibawa dalam hidup kelimpahan anugerah dan kasih setia Tuhan. Hidup dalam kesucian dan menyenangkan hati Tuhan. Mau berdoa biar kasih karunia Tuhan melimpah. Dan mau berdoa untuk orang yang sedang putus asa. Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan secara ilahi. Mau berdoa untuk orang yang sedang sakit, ngalami kelemahan tubuh, divonis dokter, umurnya gak lama lagi. Hamba-Mu berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, be healed in Jesus name. Aku lepaskan urapan kesembuhan itu mengalir dalam nama Yesus. Sehat, walafiat, sempurna, seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, aku lepaskan urapan kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala pengagungan. Kami kembalikan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.